Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi satu tiga visi guru penggerak pernyataan prakarsa dan perubahan. Sebelum kami memaparkan presentasi dari kelompok 3, kami akan perkenalkan dulu untuk fasilitator yaitu Bu Rahayu Setianingsih MPD dan Bapak Pengajar Praktik Bapak Muhammad Nabri SPD. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari Bapak Hermanto, Maulia Disman, Mustafa, Susanti, dan Roma Izzi. Visi masing-masing setiap anggota kelompok dari saya sendiri, Bapak Hermanto, yaitu terwujudnya insan yang berprestasi, kreatif, mandiri, serta terampil dalam pemanfaatan teknologi. Visi Pak Maulia Disman mewujudkan murid yang mandiri, aktif dalam pembelajaran dan sosial serta peduli terhadap lingkungan. Visi dari Pak Mustafa menggali potensi murid yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebajikan. Visi dari Ibu Susanti mewujudkan peserta didik yang berakhlak mandiri, kreatif, kompetitif, dan terampil dalam teknologi. Visi dari Ibu Peproma Izia mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Adapun visi guru penggerak yang disepakati kelompok 3 adalah terwujudnya murid yang berprestasi, kreatif, dan mandiri, serta terampil dalam memanfaatkan teknologi. Pernyataan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan murid yang berprestasi melalui pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, kelompok 3 dalam pembuatan visi berdasarkan pada konsep ATAP, yaitu yang terdiri dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Selanjutnya, untuk merancang suatu rancang perubahan sesuai alur Bagja lengkap dengan menggunakan kanvas Bagja. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa? Yang kedua, bagaimana saya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan penyelidikan dari pertanyaan tersebut. 1. Mencari referensi tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. 2. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merancang model pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Melakukan refleksi diri setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahapan kedua dari Bagja yaitu adalah ambil pelajaran. Dan pertanyaan yang kami ajukan di sini adalah siapa rekan sejawat yang telah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat murid dalam belajar. Yang ketiga, situasi apa yang dapat mendukung agar murid termotivasi dalam belajar. Adapun tindakan yang dilakukan. 1. Meminta rekan sejawat untuk berbagi praktik belajar terkait pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang telah berhasil menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dalam pembuatan modul belajar. Ketiga, bersama-sama dengan warga sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Tahap ketiga dari tahapan Bagja yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang muncul, 1. Harapan apa yang diinginkan dari pembelajaran menyenangkan dan berpihak kepada murid? Kedua, bagaimana perasaan guru ketika murid memiliki motivasi belajar yang tinggi? Dan tindakan dari pertanyaan tersebut. 1. Mengajak murid untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan kedua, perasaan yang sangat senang dengan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi. Tahapan keempat dari tahapan Bagja adalah jabarkan rencana. Dan pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah 1. Apa yang harus dilakukan agar termotivasi dalam belajar? Bagaimana cara kita mengukur peningkatan motivasi dan minat murid dalam pembelajaran menyenangkan, berpihak kepada murid? Dan tindakan yang dilakukan
dengan rekan sejawat untuk program selanjutnya. Kemudian daftar pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain atas presentasi dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara kita sebagai calon guru penggerak dalam menyiapkan strategi konkret untuk mewujudkan visi agar hal-hal negatif yang ada pada murid itu bisa teratasi. Pertanyaan dari Pak Sutri kelompok 1, yaitu dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak, masyarakat dan orang tua murid, serta pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kepolisian dan Pol PP. Tindakan yang dilakukan di sekolah bekerja sama dengan guru BK agar melakukan pembinaan murid secara sesuai dengan SOP. Demikian paparan presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya kami tutup dengan pantun Padi habis